Sana sambil latihan jangan hiraukan di dalam. Jangan hiraukan. You stand here, right here. Yeah, when I say action, you bring the kenapa bikin film Satu Kartu Diponnakan? Waktu saya baca dan nonton sinetronnya, saya merasa ini masalah sandwich generation yang udah ada setiap hari saya hidupi, saya jalani, tapi baru ngeh ternyata ini penting buat dibahas kembali. Jadi ya setelah kita bikin terus kita tayangin di film di layar lebar, semoga ya penonton merasa punya teman gitu dalam menghadapi masalah hidup di dunia nyata. Ya film ini juga menjadi teman untuk mereka dan bahkan bisa pulang ke rumah nanti berdiskusi dengan anggota keluarganya. Ini nice. Mas itu agak paus ya. Mau bikin film ini secara spesifik karena yang pertama memang kita suka sama karya-karya Mas Wendo. Terus dari sekian banyak judul, Satu Kakak Tujuh Ponakan judul yang kita merasa kita juga mengalaminya gitu. Dan pas kami pegang IP-nya, kami juga merasa ini satu kesempatan untuk menceritakan di balik dengan zaman yang sekarang, dengan cerita-cerita family values, fatherhood, dan terutama of course cerita yang sebenarnya sudah ada dari dulu tapi hari ini bahasanya kita bilang sandwich generation. Baik saya atau Yandi, teman-teman HOD, pemain pun kalau kita berdiskusi, kita ini ada di generasi di mana kita juga menghadapi situasi menafkahi keluarga, tapi juga pasangan, anak, tapi juga punya perasaan kita juga mau menghidupkan diri kita sendiri gitu. Sehingga kayaknya cerita ini deket banget dan kenapa kita nggak ceritain aja, kita bagi ke penonton yang kita juga percaya mungkin penonton juga sadar ini sesuatu yang dekat dengan mereka. Kalau pembuatan karakternya sebenarnya tinggal menceritakan ulang apa yang Mas Wendo pernah ceritakan di Satu Kakak Tujuh Ponakan yang originalnya. Kecuali karakter Ima harus dibuat jadi bayi gitu untuk re-establish fatherhood-nya Moko. Tapi dalam sinetronnya pun sekalipun sebenarnya karakter Ima masih sama, karakter yang jadi beban yang sehat di hatinya Moko gitu. Dan bentuknya itu selalu kasihan, dan Ima yang selalu sifatnya ya kayaknya kalau diwakilkan jadi bayi esensinya nggak hilang. Dari awal waktu kita sepakat yuk kita jalan yuk Satu Kakak Tujuh Ponakan dengan Pak Lapes, kita udah mulai develop premisnya kayak apa ya, terus kemudian sinopsisnya seperti apa. Nah waktu pengembangan cerita di awal sekali kita sudah membayangkan kira-kira siapa yang pas memerankan ini. Nonton-nonton, lihat-lihat di YouTube, podcast-podcast dan lain sebagainya, kita lihat Ciko. Saya sama Yandi lihat-lihatan terus kita kayak wah ini Moko gitu. Ini Moko. Ngobrol, ketemu di coffee shop, membicarakan tentang filmmaking, membicarakan apa yang dipercaya, baik dari Yandi, aku, value-value yang kita percaya, dan saling bertukar value dengan Ciko. Dan rasanya kayak frekuensi ngobrolnya nyambung ya, ketemu gitu. Itu bikin makin kita yakin Moko adalah Ciko. Terus kemudian ada Amanda Rolls, dua orang pertama yang kita temukan di dalam film ini yang memerankan Moko dan Maureen adalah Ciko dan Amanda. Kemudian ya menyusul ponakan-ponakannya mulai hadir. Freya, kita suka banget Freya dari pertama kali screen test. Waktu itu Freya sebenarnya memerankan Ais, dan kita kayak wah ini Ais nih gitu. Tapi kita juga lihat karakter dia sebagai Nina, dia juga bagus sebagai Nina gitu. Akhirnya perannya jatuh ke Nina. Kemudian ada Kawai, terus mulai ada Fatih. Kita juga udah suka dengan Fatih dari pertama kali screen test. Ada Maudi, ada Mas Kiki. Kemudian kita juga mencari peran-peran bayi, itu challenge berikutnya. Bagaimana kita mau membangun bonding Moko dengan bayi-bayi, terutama bayi 2 tahun. Beberapa kali melakukan pertemuan, main bareng, gak ada latihan apa-apa, betul-betul hanya ingin menjaga bonding. Kemudian terakhir waktu Yandi lagi ke Makassar menemukan Nadif di sebuah acara, Yandi langsung bilang, Mita, saya menemukan Ano. Hah? Di mana? Di Makassar. Dia kirim fotonya. Gue udah kenalan ini nomornya, dia mau langsung kontak aja gitu. Dan ternyata ya
Ano dengan cepat merespon dan dia terbang ke Jakarta. Kita kasih tempat tinggal, latihan setiap hari intensif, dan ternyata apa yang dilihat tidak meleset sedikit pun karena memang Nadif adalah Ano yang kita cari. Terima kasih untuk semuanya yang telah bergabung di proyek ini. Mugi-mugi Udah boker, no? Sangat-sangat menyenangkan. Dapat banyak insight baru dari cara mendevelopment cerita, cara memproduksi satu karya sama Yandi, dan buat kami sih sangat spektakuler. I think we learn a lot juga dari cara Yandi ngedevelop, ngedirect, dan memproduksi satu produksi seperti ini. I think it's one of the best decisions we made.